Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqallahu ala nabiyil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak DKM Masjid Jami Al Barokah beserta para pengurusnya, para tokoh, para orang tua, para bapak, ibu, dan jamaah seluruhnya di Masjid Jami Al Barokah yang saya hormati. Mudah-mudahan pagi ini kita semuanya mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang beruntung sampai pada akhirnya kita bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita masih diberikan taufik dan hidayah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita masih bisa mendapatkan kesempatan, kenikmatan, sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju ke tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan niatan yang sama, tujuan yang sama, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan salah satu perintahnya, yakni melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Di mana di dalam satu keterangan orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, bahkan malamnya sholat isya juga berjamaah, maka laksana dia melaksanakan ibadah semalam subuh. Maka oleh karena itu alhamdulillah, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, hati kita tergerak, badan kita terbawa menjadi semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama melaksanakan ibadah sholat subuh yang sebagian saudara kita amatlah sangat berat untuk menjalankan itu semuanya. Shalawat seiring salam, mari sama-sama kita curah limpahkan kepada baginda Adam, manusia terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, uswah bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bacakan sholawat kepadanya, kita sanjungkan namanya, kita termasuk kategori umat yang diakui, sehingga pada akhirnya nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di penghujung bulan suci Ramadan. Bahkan kita sudah melewati Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Itu tandanya tinggal beberapa hari atau bilangan hari lagi kita akan menghadapi hari di mana kita semuanya mendapatkan kemenangan, hari di mana kita semuanya bahagia. Karena apa? Karena kita sudah menjalankan puasa selama 1 bulan full di bulan suci Ramadan ini dengan baik. Bahagia karena kita bisa melaksanakan perintah Allah dan kita
bahagia karena kita bisa menahan hawa nafsu kita selama di bulan suci Ramadan ini. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan ketika nanti datang malam atau hari tanggal 1 Syawal, kita semuanya bisa bahagia dengan sama-sama memuji, memanjatkan pujian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita membacakan takbir, lisan kita membacakan tahlil, lisan kita membacakan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai tanda rasa syukur kita bahwa kita sudah sampai di penghujung bulan suci Ramadan dan sampai juga di hari tanggal 1 Syawal sebagai kemenangan kita semuanya. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kemenangan bulan suci Ramadan ini kita semuanya bisa raih, sehingga itu yang sebetulnya adalah tambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya akhir di bulan Ramadan, kita tidak meninggalkan rutinitas kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan, terutama melaksanakan puasa dan melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah yang berbahagia, ternyata di samping ada orang yang amat sangat bahagia menantikan detik-detik hari kemenangan di tanggal 1 Syawal, ternyata ada juga sebagian manusia, hamba Allah, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru merasa sedih, bahkan menangis bila mana tertinggal atau ditinggal bulan suci Ramadan. Kenapa kok bisa menangis? Karena dia menginginkan seluruhnya itu menjadi bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam satu keterangan dikatakan, setiap kali jelang akhir Ramadan, maka langit bumi beserta malaikat mereka menangis, dan mereka mengatakan, menangis karena umat Muhammad sedang ditimpa musibah. Akhirnya sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, musibah apa?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, musibah karena umat Muhammad akan ditinggal bulan suci Ramadan. Di mana di bulan suci Ramadan itu seluruh amal-amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita perbuat, kita berdoa di bulan suci Ramadan, maka permohonan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan puasa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jalankan penuh dengan keikhlasan tanpa mengharap apapun terkecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka seluruh dosa dan kesalahannya oleh Allah akan diampuni daripada dosa-dosa yang sudah terlewati. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah yang berbahagia, seandainya umat Muhammad ini mengetahui akan keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, pasti mereka ini semuanya menangis, bersedih dengan perginya bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu, di dalam satu keterangan Rasulullah SAW menyebutkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu tentang keutamaan bulan suci Ramadan, niscaya mereka berharap, ya Allah, jadikan seluruhnya itu menjadi bulan suci Ramadan, di mana sama-sama kita pelajari dan sama-sama kita ketahui, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang amat sangatlah mulia.
Ibadah-ibadah banyak bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Sehingga ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terkait hari yang paling terbaik, bulan yang paling terbaik, dan amalan yang paling terbaik. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan hari yang paling terbaik adalah Yaumul Jum'at, hari Jumat. Bulan yang paling terbaik adalah bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan yang paling terbaik adalah melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di awal waktu, apalagi di masjid ataupun musala. Jamaah hadirin yang berbahagia, maka oleh karena itu, kenapa di bulan suci Ramadan ini banyak orang-orang itu menginginkan bahwa seluruhnya menjadikan bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan yang sama-sama sudah kita pelajari dan sama-sama kita ketahui, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan, sehingga bulan suci Ramadan ini adalah bagian yang paling terbaik. Amalan-amalan di samping puasa Ramadan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka beruntung bagi kita ketika datang awal bulan suci Ramadan, kita sudah menghatamkan Al-Quran, memegang Al-Quran, kita baca, bertadarus, baik ayat per ayat, surat per surat, ayat per ayat, apalagi sampai khatam berkali-kali selama bulan suci Ramadan sampai akhir. Di bulan Ramadan, di mana Allah perintahkan kita untuk berpuasa, di mana puasa itu amatlah sangat banyak manfaatnya. Bukan hanya semata-mata menahan haus dan lapar saja, tapi di samping itu semua ada kebaikan-kebaikan, nilai-nilai yang penting yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita melihat ada orang yang fakir dan miskin. Kita bisa merasakan bagaimana laparnya mereka, bagaimana hausnya mereka. Kita dididik oleh Allah dalam jangka 1 bulan berpuasa agar kita sama-sama mengetahui dan menyadari ternyata di luar sana banyak orang yang kelaparan, yang harus kita perhatikan dan harus kita santuni daripada harta yang kita miliki. Di bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan satu malam, di mana apabila kita beribadah di malam itu, maka pahalanya amatlah sangat besar. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Dan itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, dan waktunya adalah di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, amalan-amalan sunnah pahalanya menjadi seperti amalan wajib. Makanya orang-orang yang mengejar sunnah di bulan suci Ramadan ini amatlah sangat beruntung. Seperti contoh melaksanakan ibadah yang berangkat sangatlah jauh, biayanya sangatlah besar, bahkan dia rela meninggalkan keluarganya untuk apa? Melaksanakan ibadah umroh. Dia kejar bukan di luar Ramadan, tapi di dalam Ramadan, terutama di akhir 10 di bulan suci Ramadan. Karena apa? Dia mengetahui amatlah sangat besar pahala orang yang melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan, karena pahalanya seperti pahala wajib, yaitu seperti melaksanakan ibadah haji. Salat sunnah yang kita kerjakan di dalam Ramadan ini, maka pahalanya seperti pahala salat fardu. Sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya seperti pahala yang wajib. Maka oleh karena itu, alhamdulillah, sekali lagi beruntung kita kepada Allah dan patut kita syukuri kita semuanya bisa menjalankan itu, dan mudah-mudahan ini adalah amalan yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja ibadah sunnah bernilaikan pahalanya pahala wajib, maka bagaimana pahala wajib seperti sholat 5 waktu yang kita kerjakan, puasa Ramadan yang kita kerjakan, zakat yang kita keluarkan, maka pahalanya hanya Allah yang tahu. Saking besar-besarnya, maka Allah lah yang tahu, terutama puasa Ramadan yang kita kerjakan ini. Jemaah sholat subuh yang berbahagia, tidak sampai di situ. Bulan suci Ramadan
setan tidak bisa untuk menggoda manusia, bisa. Namun kesempatan setan untuk menggoda manusia itu amatlah sangat sulit. Ketika ingin menggoda di siang hari, maka setan itu mendapatkan kesulitan. Kenapa? Karena orang tersebut sedang berpuasa. Ketika dia mau menggoda di malam hari, maka setan pun mendapatkan kesulitan. Kenapa? Karena orang tersebut sedang nikmatnya melaksanakan qiyamul Ramadan. Ketika setan akan menggoda kita, dia akan merasa kesulitan. Kenapa? Karena saat dia mau menggoda kita, ternyata kita sedang memegang kitab suci Al-Quran. Maka oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, ibadah-ibadah puasa yang kita kerjakan, ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang memang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasul, kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa dikerjakan di bulan suci Ramadan, yang tidak bisa juga dikerjakan di luar Ramadan. Sedikitnya ada 4 amalan yang bisa dikerjakan khusus di bulan Ramadan. 1, puasa di bulan Ramadan. Yang nomor kedua, ibadah qiyamul Ramadan yang disebut dengan sholat tarawih, itu dikhususkan oleh Allah hanya di bulan suci Ramadan. Yang nomor ketiga adalah zakat fitrah, dikhususkan oleh Allah hanya di bulan suci Ramadan. Dan yang nomor keempat adalah malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Lailatul Qadar, itu pun hanya khusus di bulan suci Ramadan. Ini pertanda bahwa kita semuanya ketika datang bulan suci Ramadan harus merasa bangga dan bersyukur, karena tidak semua bulan itu diperintahkan ibadah yang Masya Allah amatlah sangat lengkap. Maka oleh karena itu pantaslah sahabat ketika jelang akhir Ramadan, mereka bukannya bahagia, senang, tapi justru malah mereka menangis dan bersedih karena mereka ditinggal bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, orang yang beriman, dia akan menangis karena merasa, ya Allah, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Puasa Ramadan ini adalah puasa yang terakhir. Sholat subuh berjamaah ini di bulan Ramadan, jangan-jangan ini yang terakhir. Sholat tarawih Ramadan ini, jangan-jangan yang terakhir. Zakat yang saya keluarkan, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, jangan-jangan ini yang terakhir. Memberikan takjil berbuka kepada orang yang berpuasa, jangan-jangan inilah yang terakhir. Sehingga dia meratap menangis kepada Allah, ya Allah, kalaupun ini yang terakhir, maka jadikanlah kami ini menjadi orang yang paling beruntung. Namun jika masih ada waktu dan kesempatan, maka panjangkan usia kami ya Allah. Semoga di tahun yang akan datang kami lebih semangat lagi untuk berpuasa, kami lebih semangat lagi untuk beribadah, kami untuk lebih semangat lagi memohon ampun kepada. Nah, maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, tidak ada yang bisa menjamin di sini bahwa usia kita masih bisa sampai di tahun depan yang akan datang. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala panggil usia kita, Allah tidak melihat tuanya, Allah tidak melihat sakitnya, Allah tidak melihat miskinnya, Allah tidak melihat rakyatnya. Tapi ketika Allah panggil, maka semua bisa terjadi. Terkadang ada orang yang sedang sakit, dia tidak bisa jalan, hanya terbaring di kamar atau di rumah sakit. Justru yang Allah cabut nyawanya adalah orang yang sehat yang menemani orang sakit tersebut. Kenapa kok bisa? Nah, kuasa Allah, dan Allah berhak menentukan itu. Nah, maka oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, coba kita lihat dan kita pikir-pikir bersama. Tahun yang lalu kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid, melaksanakan puasa bersama di masjid dengan orang-orang yang sudah dicabut nyawanya. Hari ini kita kumpul, pasti maaf, ya, mungkin saja di antara kita ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala panggil nanti. Bisa saja saya, bisa juga bapak-bapak, bisa juga ibu-ibu. Dan itu tidak bisa menjadikan jaminan bahwa usia kita bahkan masih kuat 10-20 tahun yang akan datang. Nah, maka oleh karena itu, kesempatan di bulan suci Ramadan
menjelang akhir Ramadan ini yang bisa kita harapkan, satu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Karena ada orang yang beruntung di bulan suci Ramadan. Ada juga orang yang rugi di bulan suci Ramadan. Bahkan ada juga orang yang celaka di bulan suci Ramadan. Salah satu contoh saja sebagai pelajaran buat kita semua. Ketika seorang guru memerintahkan kepada 3 santrinya untuk masuk ke dalam gua yang amatlah sangat gelap, tidak ada penerangan sedikit pun. Guru membekali kepada 3 santri itu masing-masing dikasih karung. Dan tugas mereka adalah, kata gurunya tersebut, ambil apapun yang ada di dalam gua tersebut. Maka ketiga santri ini semuanya datang, masuklah ke dalam gua yang amat sangat gelap tersebut. Satu santri dia ikuti perintah gurunya, apapun itu maka masukkan ke dalam karung. Ketika dia masuk ke dalam gua itu tidak ada yang menarik. Yang ada hanyalah bongkahan batu. Yang ada hanyalah batu-batu kecil. Yang ada hanyalah pasir dan tanah. Tapi dia ingat pesan gurunya, apapun itu masukkan ke dalam karung. Maka murid yang pertama ikuti perintah gurunya, dia masukkan bebatuan yang besar, dia masukkan batuan yang kecil-kecil, pasir beserta tanah, dia bawa dan dia keluarkan penuhlah karung tersebut dan dia setorkan kepada gurunya. Santri yang kedua, dia masuk ke dalam gua, dia ingat pesan gurunya, ambil apapun yang ada di dalam gua, tapi tidak seperti santri yang pertama. Dia ngambil bebatuan, dia ngambil pasir dan tanah, tapi tidak utuh satu karung, tidak penuh. Hanya setengah karung dia bawa keluar dan setorkan kepada kiainya atau guru. Nah, santri yang ketiga, dia tahu kata gurunya, apapun itu ambil, masukkan ke dalam karung. Begitu santri yang ketiga masuk ke dalam gua yang gelap itu, dia cari yang dia pegang batu, yang dia pegang pasir, yang dia pegang tanah. Tidak ada satupun yang dia masukkan ke dalam itu karung, karena di pikiran dia adalah yang harus dimasukkan ke dalam karung adalah sesuatu barang yang berharga. Kosong dia keluar, disetorkan itu kosong ke hadapan gurunya, tidak membawa dan tidak memasukkan apapun, satupun itu daripada bebatuan ataupun barang yang lain yang bisa ditemukan di dalam gua yang gelap. Ketika ketiga santrinya itu diizinkan oleh gurunya untuk masing-masing membuka karung yang dia masukkan dari gua, maka santri yang pertama dia buka karungnya dan ternyata begitu dibuka dia kaget luar biasa. Ternyata yang dia lihat di dalam gua gelap itu bongkahan batu, pasir dan tanah. Begitu dibuka itu semua menjadi emas. Begitupun santri yang kedua dibuka pun menjadi emas. Dan santri yang ketiga sudah dipastikan dia menyesal. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang dia masukkan. Maka apa yang terjadi? Apakah santri yang pertama yang membawa karung besar dan diisikan penuh dengan bebatuan itu menjadi bahagia? Jelas dia bahagia. Kenapa? Karena dia tahu aturan gurunya. Dia ikuti perintah gurunya. Kata gurunya, masukkan apapun itu ke dalam karung, sehingga dia merasa bahagia. Alhamdulillah, berkat saya mengikuti petunjuk guru, arahan guru, maka saya mendapatkan emas yang nilainya amatlah sangat besar, satu karung. Begitupun santri yang kedua, dia buka, ternyata dalamnya adalah emas. Apakah keberuntungannya sama dengan santri yang pertama? Dia beruntung, tapi tidak seberuntung santri yang pertama. Kenapa? Dia mikir, tahu seperti ini, saya akan masukkan lebih banyak daripada batu-batu tersebut. Dan santri yang ketiga, apakah dia menjadi orang yang beruntung? Dia menjadi orang yang menyesal. Aduh, tahu seperti ini, saya akan ambil tuh batu yang sudah saya pegang, batu yang saya sudah hendak mau dimasukkan, lantas tidak jadi dimasukkan ke dalam karung. Nah, para hadirin jamaah yang berbahagia, sekalipun santri pertama tadi dia bahagia, tetap dia dalam hatinya pasti masih ada penyesalan. Apa penyesalannya? Ya Allah, tahu seperti ini, saya akan bawa itu karung bukan hanya satu, tapi bisa saja 2 ataupun 3. Jadi semuanya
dia bahagia karena semuanya mendapatkan daripada emas yang disuruh oleh gurunya. Tapi semuanya itu merasa menyesal. Apa yang dia sesalkan? Kalau seperti ini, tahu seperti ini, akan aku lebih banyak ambil daripada pembantuan yang ada di dalam Tuhan. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, di bulan suci Ramadan, di jelang akhir Ramadan ini, ada orang yang bahagia, ada orang yang rugi, ada juga orang yang sengsara. Bahagia bagi siapa? Bagi kita yang ketika datang bulan suci Ramadan, kita tidak mengharap apapun itu, hanya perintah Allah kita kerjakan, hanya contoh Rasul kita lakukan. Ketika datang bulan suci Ramadan, puasa kita jalankan, ibadah yang Ramadan kita jalankan, ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan kita kerjakan dengan tuntas sampai akhir di bulan Ramadan, maka kita termasuk orang yang bahagia dan beruntung, seperti santri yang mendapatkan emas dalam kalung yang amat sangat penuh. Tapi ternyata sekalipun kita semua menjadi orang yang beruntung, pasti masih merasa kurang. Ya Allah, tahu seperti ini, saya akan buat jauh lebih semangat lagi untuk beribadah. Maka orang yang seperti ini termasuk kategori orang yang beruntung, ya. Maka oleh karena itu ada juga orang yang amatlah sangat rugi. Siapa dia? Ketika datang bulan suci Ramadan, dia jalani Ramadannya, siangnya dia berpuasa, malamnya dia melaksanakan qiyamul Ramadan. Tapi maaf, puasanya hanya sebatas nahan haus dan lapar saja. Di mata Allah sia-sia. Kenapa? Karena dia berpuasa hanya semata-mata nahan lapar dan haus saja, tidak menahan nafsunya. Ketika perintah Allah dia kerjakan, namun larangan Allah juga masih dia kerjakan. Orang yang seperti ini adalah kategori orang yang rugi. Puasa di hadapan Allah, puasanya diterima, tapi pahala tidak ada. Kenapa? Karena dia berpuasa, lisannya tidak bisa dijaga. Tetap dia membicarakan keburukan orang lain, tetap dia mengumpat memfitnah orang lain. Barang-barang yang haram masih dia kerjakan, barang-barang yang dilarang masih dia lakukan. Maka orang yang seperti ini dia masuk kategori orang yang rugi. Apalagi bagi orang yang celaka, ketika datang bulan suci Ramadan, bukan dia kerjakan dengan baik. Orang-orang sibuk berpuasa Ramadan, orang-orang sibuk menghidupkan malam di bulan suci Ramadan, dia justru malah sengaja di siang hari tidak berpuasa, bahkan tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Non muslim saja dia hormati ketika datang bulan suci Ramadan kepada orang Islam. Justru ini orang Islam sendiri yang merusak citra martabat orang Islam. Dia tidak berpuasa, dia tidak melakukan sholat yang diperintahkan Allah di bulan suci Ramadan. Maka orang yang seperti ini bukan hanya rugi, dia menjadi orang yang Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang diaminkan Rasul ketika malaikat Jibril membisikkan kepada telinga Kanjeng Nabi Muhammad, Rasul mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Setelah turun daripada khutbahnya, ada sahabat yang memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita Muhammad, "Ya Rasulullah, apa yang kau amini?" Dan kami sama-sama mendengar daripada bacaan amin. Maka Rasul mengatakan salah satunya rugi dan celaka kepada umat Muhammad yang ketika datang bulan suci Ramadan, namun Ramadan ini tidak memberikan kebaikan, kemanfaatan, justru malah mencelakakan. Siapa dia? Yaitu orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan dengan baik untuk beribadah dan bertakarub dan mohon ampun kepada Allah. Maka orang yang seperti ini kategori orang yang rugi dan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Berdoa sama-sama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, baik puasanya, sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, zikirnya, zakatnya, sedekahnya, dan masih banyak yang lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa juga kepada Allah, mudah-mudahan usia kita masih diperkenankan untuk melaksanakan ibadah puasa di tahun yang akan datang, melaksanakan sholat qiyamul Ramadan di tahun yang akan datang, sehingga Ramadan ini bukan hanya datang pergi begitu saja, tapi amatlah sangat besar, bahkan bertambah-tambah kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka oleh karena itu, sebelum saya akhiri daripada kultum singkat di pagi ini, saya juga mengucapkan permohonan maaf. Daripada lisan yang keluar daripada lisan saya ini pasti banyak salah dan dosanya. Maka oleh karena itu, permohonan maaf saya ini mudah
mudah diterima oleh para jamaah, wabil khusus kepada para guru, para tokoh, para orang tua saya. Jangan sampai menjadikan beban akhir di bulan Ramadan ini dosa kita tidak diterima gara-gara permohonan maaf kita tidak diterima oleh Allah dan tidak dimaafkan juga oleh sesama manusia. Hadirin jamaah yang berbahagia, terkait masalah datang bulan Syawal ataupun tanggal 1 Syawal, ya, untuk kita pastinya sudah menjadikan pertanyaan, kapan kita kira-kira tanggal berapa? Yang jelas tanggal 1 Syawal. Yang jelas tanggal 1 Syawal. Masalah harinya, tanggal daripada bulan Masehinya, kita dituntut untuk sama-sama bersabar. Kalaupun sudah pasti, ya, daripada saudara kita yang puasa lebih awal, ya, daripada saudara kita Muhammadiyah, ya, sudah menentukan bahwa awal tanggal 1 Syawal pada hari Senin. Nah, bagaimana nih yang ibaratnya pemerintah ataupun NU? Nah, nanti kita sama-sama tunggu dan sabar. Insya Allah di hari Ahad pasti akan ada keputusan. Tapi sih saya berharap mudah-mudahan di tahun ini untuk sholat idnya Syawal kita sama-sama, ya. Puasa bolehlah berbeda, tapi Idul Fitri sama-sama. Mudah-mudahan, insya Allah. Nah, kalaupun berbeda, kita harus yakin bahwa semuanya itu masing-masing ada dalil, ada kekuatan, tidak boleh saling pojok-memojokkan, karena itu semuanya orang yang sama-sama berilmu. Maka kita selaku masyarakat ataupun umat, ya, jamaah, lihat, ya, siapa yang kita lihat, ya, adalah orang-orang yang memang harus kita ikuti petuahnya. Maka oleh karena itu jangan menjadikan kerisauan. Insya Allah kita pasti akan mendapatkan hari kemenangan itu sama-sama. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kultum singkat ini kiranya bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mari sama-sama kita hidupkan nanti di malam tanggal 1 Syawal untuk memperbanyak zikir, tahlil, takbir sebagai rasa kegembiraan dan kemenangan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ila bi qofi waqtil mufassir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta